Oke. Kita lagi masuk ke itu reaction yang part 2. Kita lihat. Mereka semua dikejar-kejar lagi oleh Witherstorm. Enderman yang keluar dari markas Soren juga ada di situ, tapi malah mengarah ke Witherstorm. There! We need to ride over that bridge. Oh no! Jesse, look out! Enderman! They're slowing it down! Have I seen Enderman attack a Witherstorm? Endermen move blocks, it's what they do! Di situ mereka melihat kalau Enderman nyabut-nyabutin blok yang ada di Witherstorm. Mereka kabur. Enderman cukup membantu ya dengan menghambat Witherstorm yang mengejar mereka. Mereka sembunyi di sebuah goa. We made it. We actually freaking made it. Si Gabriel dan Petra udah kelihatan makin parah sakitnya. Tapi si Gabriel itu lebih parah, dia udah sampai lupa ingatan gitu guys. Di situ Lucas izin pamit untuk mencari teman-temannya anggota Ocelots. Lucas, your friends could still be out there. I know, and that means I gotta go after them. Lucas pun pergi. Saat Jesse sedang berjalan keluar, dia melihat Soren dan Ivor sedang ngobrol. Ternyata Ivor membuat Wither itu untuk mengikuti kemana amulet atau alat dari Gabriel itu pergi. Dan amulet itu sedang di tangan Jesse. Makanya Witherstorm mengejar kemanapun Jesse berada. You see, I may have programmed it to follow his amulet. Akhirnya mereka membuat rencana untuk menghentikan Witherstorm, yaitu dengan cara memancing Witherstorm ke markas Soren, yang mana di situ masih banyak Enderman. Mereka berharap Enderman mampu mencopot blok dari Witherstorm sehingga komen blok terbuka dan bisa dihancurkan. Tapi untuk menghancurkan komen blok, mereka perlu senjata yang sudah di-enchant atau diberi kekuatan magis. Ivor bilang kalau di markas dia masih menyimpan buku untuk enchant senjata. Akhirnya mereka memutuskan untuk membagi tugas. Axel dan Ellegaard pergi memancing Witherstorm ke markas Soren. Sementara Jesse, Ivor, Gabriel, Soren, Olivia, dan Ruben menuju ke markas Ivor untuk membuat senjata. Karena perjalanan jauh, mereka itu kelaparan guys. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah rumah dari witch atau penyihir. A witch's hut. Yeah! We should steer clear of it. Nothing good ever happens when witches are involved. Look, a cake! That's enough to feed everyone. Jesse minta tolong ke Ivor untuk berjaga karena Jesse mau mencoba mengambil makanan yang ada di rumah witch. Di situ Jesse juga menemukan dan mengambil ramuan pelompat super. A potion of leaping, cool. Tapi akhirnya di situ Jesse ketahuan. Jesse kabur dari situ, tapi Ivor menghilang. Ivor! Saat tiba di tempat grupnya, Witch dan pasukan tengkoraknya menyerang grup Jesse. Jesse mengalihkan perhatian, kemudian mereka semua kabur. Hey, you, witch! Everyone, let's get out of here ASAP! Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya mereka tiba di markas Ivor. Mereka pun mencari jalan untuk membuka ruangan rahasia di markas Ivor. Karena disitulah tempat penyimpanan senjata dan buku untuk enchant senjata. Secret passageways are cool. Good point. What the? Saat ke bawah, si Jesse dan Soren terkunci. Jesse sempat bertanya soal bagaimana Order of the Stone mengalahkan Ender Dragon. Soren pun menjelaskan versi dia. Jadi menurut Soren dialah yang paling berjasa mengalahkan Ender Dragon. Karena dengan keahliannya Soren bisa menghancurkan Ender Crystal yang memberi tenaga pada Ender Dragon. Tapi Jesse nggak percaya karena banyak keanehan dari cerita Soren. Jesse pun mencari lagi tempat Ivor menyimpan buku enchant senjata. Pas tempat itu terbuka, dia melihat buku enchant itu, tapi di situ juga ada Ender Crystal. Padahal Soren bilang tadi udah dihancurin. Wah, berarti ketahuan nih berbohong si Soren. Di situ Soren menjelaskan cerita sebenarnya. Jadi sebenarnya Soren berbuat curang, dia ngaku.
Dia menggunakan command block untuk mengalahkan Ender Dragon. You used the command block to defeat the Ender Dragon? I'm afraid so. I knew your story didn't add up. Understand, when I found that blasted block, we were nobodies. But with its help, we became stronger, faster. We could do so much more. The others had no idea what I was doing. Yet the more I used it, the more we came to depend on it. I knew it was only so long before someone would find out. Sebelumnya mereka berlima hanyalah orang biasa dan bukan siapa-siapa. Tapi karena bisa membunuh Ender Dragon, mereka menjadi legenda. Gabriel, Elegard, dan Magnus itu sih masih senang-senang aja ya guys. Tapi Eivor nggak suka karena itu perbuatan jahat, membohongi orang. Akhirnya Eivor keluar dari Order of the Stone, makanya Eivor tidak diceritakan di sejarah Order of the Stone yang awal. Eivor dan teman-teman Jesse juga menyaksikan cerita dari Soren. Eivor cerita, karena dia kesal dengan semua kebohongan, maka dia membangkitkan Wither. Supaya seluruh dunia tahu kalau Order of the Stone itu cuma sekumpulan orang biasa, bukan pahlawan hebat. Tapi sialnya Withernya jadi nggak terkendali, malah kacau begini. So this whole thing, the Wither you unleashed, it's all been to teach the Order a lesson? To teach the world a lesson. To show you who the Order really are. Liars, cowards. Mereka fokus untuk menghancurkan command block dulu. Eivor pun memberikan buku enchant senjata pada Jesse. Kemudian Jesse membuat pedang diamond, lalu pedang diamond itu di-enchant. Awesome! I've never owned a diamond weapon. Just wait till you enchant it. Behold, my enchanted diamond sword! Pedang diamond itu akhirnya menjadi senjata super yang bisa menghancurkan command block. Di situ juga Eivor menyuruh Jesse dan teman-temannya untuk mengambil armor manapun yang dia mau. Any preference? I have 8 different sets to choose from. And believe me, they're all excellent. You won't go wrong whatever you choose. Oke, setelah perlengkapan siap, berangkatlah mereka menuju Witherstorm yang sudah dipancing ke markas Soren untuk dilucuti oleh Enderman. Di situ ternyata Enderman malah pelangap-pelongo, bukannya menyerang Witherstorm. Si Soren yang ketakutan karena rencananya gagal, dia pun memilih untuk kabur. Akhirnya mereka mendapat ide untuk memancing sinar penarik Witherstorm ke arah Enderman. We need to get those Endermen to attack it. The tractor beam! Jesse, that's it! Make them chase you into the tractor beam. How do you like that, you purple-eyed freak? Enderman berhasil membuat lubang di Witherstorm. Tapi tiba-tiba Axel kena tarik sinar Witherstorm. Olivia dan Jesse mencoba membantu Axel, tapi akhirnya mereka semua jadi ketarik. Di situ untungnya datang Lucas dan grup Ocelots-nya. Mereka nolongin Jesse, Axel, dan Olivia. Ocelots! Distract that Witherstorm! Hey you! Get a load of this! Jesse langsung meminum ramuan pelompat super yang dia dapat dari rumah penyihir tadi. Dan langsung masuk ke tubuh Witherstorm. Di situ si Ruben juga nekat ngikut Jesse. Here goes nothing. Reuben, what are you doing? Ah! Naiklah. They
tiket live 9 seru, banyak promo ke 9 destinasi baru buat kamu. Jangan lupa ya. Di dalam Wither Storm, Jesse berjuang untuk menghancurkan command block. Now it's time to destroy you. What the? Ruben, I think we made it angry. Oh, great. Ruben, whatever happens, we have to destroy that command block, you understand? Saat berusaha menghancurkan command block, pedang Jesse terjatuh. Tapi untungnya ada Ruben membantu. No, 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 no! Ruben, I need your help! Remember how we used to play fetch? That's it, that's it! Come on, Ruben, I believe in you! Jump, I'll catch you! Tapi saat membantu memberikan pedang, si Ruben digigit oleh Wither Storm lalu terlepas dan terjatuh. Ruben! Hold on, buddy! Ruben! No! Jesse pun menghancurkan command block itu dan Wither Storm pun hancur. Ruben! Where's Ruben? I thought he was with you. Ruben! Oh no. Ruben. You're gonna be fine, you hear me? Come on, Ruben, say something. Di sini jadi momen paling sedih ya buat Jesse dan saya juga sih pas main karena si Ruben itu mati guys. Waduh, sedih banget. Beberapa waktu kemudian semua warga berkumpul karena Order of the Stone ingin mengaku kalau mereka bukan pahlawan. The Order of the Stone is not what you all believed. We were frauds. We used the command block to falsify our legacy. Dan mereka pun memberitahu kalau pahlawan yang asli sekarang udah ada, yaitu Jesse dan kawan-kawannya. Jesse, Axel, Olivia, dan Petra pun menjadi Order of the Stone yang baru. My friends, I am now pleased to introduce to you the new Order of the Stone. And so it was that a new Order of the Stone was born. One whose adventures were only just beginning. For though the world had been saved and the command block destroyed, there are many more worlds than just this one. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya guys. Kalau video ini udah banyak yang nonton dan banyak yang
Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya guys. Kalau video ini udah banyak yang nonton dan banyak yang request, nanti saya lanjutin lagi part ketiga dari Minecraft Story Mode. Oke guys, sekali lagi thank you sudah menonton. Tetap positif. Halo guys, kembali lagi bersama saya Fritz Baskara. Nah, sekarang kita lanjutin alur cerita Minecraft Story Mode-nya. Yang kali ini adalah season 1 episode 5 dan 6. Buat yang belum nonton episode 1 sampai 4, cek linknya di deskripsi video ini ya. Tanpa lama-lama lagi, kita mulai aja. Let's go. Beberapa bulan setelah menjadi Order of the Stone yang baru, mereka sedang menjalankan misi. Mereka diberitahu oleh Ivor tentang lokasi sebuah kuil di tengah hutan. Kemungkinan di kuil itu ada harta karun, tapi kuil itu juga tempat persembunyian makhluk-makhluk jahat, jadi mereka harus berhati-hati. Di dalam, mereka menemukan teka-teki pintu lava. Setelah membukanya, mereka akhirnya menemukan sebuah ruang bawah tanah. Nah, di situ ada peti. Wah, mereka senang banget tuh. Akhirnya mereka dapat harta karun. Tapi di dalamnya, Jesse malah mendapatkan flint and steel, semacam batu pemantik dan baja. Tapi ini bentuknya aneh, seperti sudah di-enchant. Jesse coba memantik batu dan baja itu, lalu tiba-tiba makhluk jahat berdatangan. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari situ. Di luar, Jesse mencoba lagi batu pemantik itu dan ternyata bisa mengeluarkan api dan membakar benda. Tapi lagi seru-seruan kayak gitu, tiba-tiba datang si Aiden. Well, where'd you get the new toy? Aiden datang bareng 2 orang anggota Ocelot. Dia bilang kalau dia udah ninggalin Ocelot dan Lucas, lalu membuat geng baru yang bernama Blaze Rod, atau tongkat menyala kalau diartiin. Si Aiden biasa ya, dari dulu emang anak songong. Si Aiden bilang kalau batu pemantik itu harusnya milik dia, tapi Jesse udah ambil duluan. Jadi si Aiden ini bersaing untuk mendapatkan harta karun. Mereka pun hampir berantem di situ, tapi akhirnya Aiden dan gengnya pergi. Come on, you guys. Let's get out of here. Jesse dan teman-temannya memutuskan untuk kembali ke kota untuk menemui Ivor dan menanyakan tentang batu pemantik itu. Dan saat kembali ke kota, mereka disambut oleh warga kota karena pahlawan kota telah kembali. Tapi nggak jauh dari situ ada sebuah keributan. Ternyata si Ivor sedang membuat ulah. Dia membuat rumah, tapi rumahnya mengeluarkan lava dan itu berbahaya. Warga protes dan ingin hancurin rumah itu. Karena berbahaya, Jesse pun memperbolehkan warga untuk menghancurkannya. Sorry, Ivor, but your house is way too much of a hazard to the community. Tear it down, everyone. Good call. Si Ivor sempat kesel sama Jesse, tapi akhirnya Jesse memberitahu tentang semuanya. Ivor pun meminta Jesse untuk bertemu dengannya di ruang penyimpanan harta karun. Jesse menuju ke sana, di situ dia menemukan Lucas. Lucas cerita soal Aiden yang iri sama Jesse karena jadi pahlawan. Makanya si Aiden ngusir Lucas dari Ocelot, terus ganti nama jadi Blaze Rod. Karena si Lucas kan temannya Jesse. Di situ Ivor cerita kalau yang ditemuin Jesse adalah benda yang sangat berharga. Benda itu ciptaan daripada Old Builders atau para pembangun terdahulu jauh sebelum Order of the Stone ada. Ivor juga bilang kemungkinan di tempat itu ada Eversource, yaitu sebuah benda yang menciptakan barang-barang apapun tak terbatas. Akhirnya Ivor, Jesse, Lucas, dan Petra menuju kuil itu lagi untuk mencari Eversource.
Di situ mereka tidak menemukan jalan. Akhirnya Jesse mencoba memantik batu itu lagi di dekat sebuah pintu yang tertutup. Karena letusannya, Jesse dan yang lainnya terpental. Batu pemantik itu pun jatuh ke tangan Aiden yang ternyata mengikuti mereka. Mereka pun berantem di situ. Si Aiden dan gengnya masuk duluan ke portal itu. Kemudian Jesse dan teman-temannya menyusul. Pas keluar, mereka terdampar di sebuah pulau di langit. Lalu mereka melihat sebuah kota yang jauh. Akhirnya mereka memutuskan untuk membongkar pulau itu dan menjadikannya jembatan ke kota itu. Okay, this is our stop. Everybody off. Ivor, seriously? This is the memory of my lava house. Long live lava! Pas di kota itu, di Pulau Langit, mereka mulai bertanya-tanya ke penduduk soal keberadaan Aiden. Mereka dapat info kalau seseorang bernama Milo, dia tahu di mana Aiden. Saat mereka menemukan dan memojokkan Milo, tiba-tiba pihak keamanan kota meminta warga berkumpul karena sang founder ingin memberikan pengumuman. Lalu di situ sang founder yang bernama Isa tuh semacam ratu atau pemimpin di Pulau Langit ini nih dia. Isa menjelaskan kalau ada yang melanggar peraturan karena ternyata di sini tidak boleh sembarangan membangun atau menciptakan benda-benda. Di belakang Isa ada si Aiden dan gengnya. Sepertinya dia sudah menghasut Isa untuk menghukum Jesse dan teman-temannya. Akhirnya nama Jesse disebut dan dipanggil ke depan karena melanggar. Jesse, wherever you are, step forward now. I have already been informed of your identity. I appreciate that you may be ignorant of our laws, but I will warn you, Sky City is small, and I promise that if you try to hide, I will find you. Mereka sempat bingung tuh, mau kabur atau maju ke depan ngakuin. Tapi si Ivor bikin ulah lagi. Dia mengaku kalau dia yang bikin. Akhirnya Jesse, Ivor, dan Lucas dibawa, sementara Petra kabur dengan Milo. Si Aiden dan gengnya seneng banget dan ngeledekin Jesse. Lalu mereka pun pergi. Jesse menjelaskan kalau dia tidak tahu di sini itu nggak boleh ngebangun. Akhirnya mereka pun ditahan di penjara. Si Reginald, sang penjaga, mengaku sebenarnya dia tidak suka dengan Aiden karena kelihatannya Aiden itu jahat. Dan si Reginald ini percaya dengan Jesse kalau si Aiden itu emang benar-benar jahat. Akhirnya Reginald melepaskan mereka. Saat kabur, Jesse bertemu Petra dan Milo. Mereka pun langsung cari cara untuk mengetahui rahasia tentang Eversource. Karena pintu ketutup, Jesse pun membuat lever atau tuas untuk membuka pintu. Here we come. Kemudian mereka semua naik ke minecart. Look at those chests. Yeah, they're all. Ternyata minecart itu mengantar mereka ke sebuah gudang penyimpanan. Di dalam peti itu isinya telur-telur dan semua diberi nama. Ada makhluk jahat juga disimpan di situ. Tiba-tiba muncul seekor ayam bermahkota. The Eversource. It's just a chicken. So the chicken lays the eggs, and the eggs make
Dan ternyata Eversource itu adalah seekor ayam. Jadi ayam ini menelurkan monster, lalu monster dibunuh. Kalau monster mati kan suka ngeluarin benda-benda tuh. Nah, benda-benda itu dikumpulin dan menjadi sumber dari pulau di langit ini. Saat mereka berdebat mau menculik ayam itu atau tidak, tiba-tiba Isa datang bersama Aiden dan gengnya. I knew you were here to steal from me. Terjadi keributan lah di situ. Si Aiden di situ sudah mulai berniat jahat ya, mau menjatuhkan mereka semua. Akhirnya Aiden melempar telur yang berisi creeper. Aiden, don't do this. Somebody order eggs. Reaper, look out! Creeper itu pun meledak dan Isa terlempar. Lucas mencoba melawan Aiden dan Jesse menyelamatkan Isa. Nahasnya si Lucas kalah berantem sama Aiden dan dia ditendang lalu terjatuh. Jesse dan Isa juga akhirnya ditendang oleh Aiden sehingga mereka terjatuh. Mereka berpikiran akan tewas karena menyangka di bawah tidak apa-apa selain langit yang luas dan tak terbatas. Ternyata nggak lama mereka jatuh, mereka melihat daratan. Mereka pun mengarahkan untuk jatuh ke air supaya selamat. Ternyata si Lucas juga selamat di situ dan berkumpullah mereka. Di situ Isa terkejut karena baru tahu di bawah sini ada daratan. Tiba-tiba terjadi hujan zombie. Mereka melihat makhluk-makhluk jahat berjatuhan. Wah, berarti di Pulau Langit sedang ada kekacauan tuh di atas itu. Akhirnya Jesse mengajak Isa untuk membuat menara ke atas Pulau Langit. Saat menggali mengumpulkan sumber, Jesse menemukan portal sama seperti yang ditemukan di tempat asalnya. Oh, okay. That should do it. Jesse, what is that? Wah, ini kemungkinan adalah portal untuk pulang ke kota asal Jesse. Akhirnya Jesse dan Isa naik ke atas, tapi Lucas tidak ikut karena dia masih sakit akibat berantem dengan Aiden. Saat sampai di atas, benar ternyata Aiden dan gengnya melepas semua monster dan mengacak-ngacak kota. Jesse pergi mencari Aiden sementara Isa membantu menyelamatkan warga kota. Di sini akhirnya Jesse bertarung lagi dengan Aiden. Akhirnya Aiden kalah. Jesse pun meminta pihak keamanan untuk menahan Aiden. Karena kota sudah kacau, akhirnya mereka semua termasuk warga kota diminta untuk loncat ke air. Nanti air terjun itu mengarahkan mereka untuk menuju ke daratan yang ada di bawah. Awalnya warga takut karena mereka semua nggak tahu di bawah itu ada daratan. Dan loncatlah mereka semua.
Setelah mendarat, warga pun norak dan kegirangan karena baru lihat daratan. Nah itu ada yang saking noraknya dia nonjok-nonjokin pohon aja kerjanya. Aiden pun akhirnya ditahan oleh pihak keamanan di situ. Dan Isa memutuskan untuk membangun lagi kota mereka di daratan ini. Jesse diberikan oleh Isa sebuah mahkota dari sang ayam Eversource. Yang ternyata ayam ini punya nama, yaitu Benedict. Mahkota itu sebagai pengingat dan tanda terima kasih karena sudah membantu menyelamatkan Isa dan warga Pulau Langit. Di situ Jesse sempat melihat gerombolan babi dan dia teringat dengan Ruben, kawannya yang sudah mati. Hey Jesse. Akhirnya Jesse, Ivor, Lucas, dan Petra memutuskan untuk mengaktifkan portal karena yakin itu adalah pintu kembali ke dunia mereka. Tapi ada satu masalahnya, ternyata portal itu membawa ke sebuah tempat yang berisi portal-portal lain. Dan berarti mereka masih jauh dari rumah, atau mungkin mereka sekarang tersesat dan tak tahu jalan pulang. That's not what I was expecting. Penasaran kan? Pantengin terus guys. Dan disitulah berakhir episode 5. Sekarang kita masuk ke episode 6. Mereka semua akhirnya mencoba masuk ke salah satu portal dan mendarat di sebuah dataran yang terlihat masih normal. Tapi pas melihat ke langit, dia melihat ada 2 bulan. Wah, berarti ini bukan tempat tinggal mereka. Mereka pun harus mencari portal lagi untuk keluar dari tempat ini. Saat menjelajahi area ini, Jesse melihat sebuah buku. Saat dia baca, ternyata ini adalah semacam undangan gitu guys. Isi undangannya mengajak untuk siapapun yang baca ini supaya datang dan nanti akan dijamu makanan dan minuman. Tapi tiba-tiba zombie pun berdatangan. Akhirnya mereka memutuskan lari hingga melihat sebuah rumah besar. Mereka menyangka ini adalah rumah yang tadi ngasih undangan. Tapi karena pintu depan dipenuhi oleh para zombie, akhirnya mereka memilih untuk masuk lewat kaca samping rumah. Masuklah mereka ke rumah itu. Wow, some kitchen. Tiba-tiba ada 2 orang datang. Yang satu bernama Kapten Sparkles dan yang satu lagi bernama Torque Dog. This is Torque Dog. Sup? And I'm Captain Sparkles. 2 orang ini marah-marah ke Jesse dan kawan-kawannya karena menyangka ini rumah Jesse dan mereka tamu, tapi tidak disambut. Jesse ngejelasin kalau dia juga tamu dan dia juga dapat undangan. Ternyata mereka semua dapat undangan yang sama untuk ke rumah ini. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba terjadi hal ini. What's up with the lights? Torque Dog? Torque Dog? Si Torque Dog tewas dengan panah yang menancap di badannya. Ternyata di situ ada jebakan. Berarti ada yang merencanakan untuk membunuh Torque Dog. Dan ini menjadi babak baru misteri di rumah ini. Ivor ngecek panah itu. Ternyata itu adalah panah berujung racun. Saat mereka ke ruang tengah, mereka bertemu dengan orang-orang lainnya yang katanya juga diundang ke sini. Tapi ada satu keanehan karena semua foto mereka terpajang di ruangan ini, padahal mereka baru aja tiba di sini. Dan di situ terlihat foto si Torque Dog diberi silang merah karena dia sudah tewas. Akhirnya semua memutuskan untuk berdiskusi di ruang makan untuk membahas ini. Di situ mereka saling berkenalan tuh. Ada Casey Rose dengan kucing kesayangannya yang bernama Winslow. Terus ada si Lizzie, Stacy Place, Stampy Cats, lalu si Dan the Diamond Minecart. Saat mereka sedang ngobrol, si Kapten Sparkles baru sadar kalau mereka semua di sini karena memiliki flint and steel ajaib itu. Tapi saat mau menjelaskan masalah ini, tiba-tiba hal ini terjadi. Whoever killed Torque Dog, whoever invited us, they're after the enchanted flint and steel. Sparkles?
Oh, no, not again. Kapten Sparkles tewas dijebak oleh White Pumpkin saat akan mengungkapkan kenapa mereka semua ada di sini. Saat mereka ke ruang tengah, foto Kapten Sparkles sudah disilang, dan di sebelahnya adalah foto Ivor, berarti kemungkinan Ivor adalah target berikutnya. Akhirnya Jesse mencoba menyelidiki ruang makan tadi. Di situ Jesse ketemu sebuah tombol di meja makan untuk mengaktifkan perangkap tadi. Okay, let's give this a shot. Just like before. Yep. Just like before. Rest until it is mine. If I have to resort to murder. It's just a costume on an armor stand with a jukebox for the voice. No sign of how it was triggered. Berarti kemungkinan White Pumpkin itu adalah salah satu di antara orang-orang ini. Jesse pun langsung menginterogasi mereka satu persatu, tapi belum dapat bukti yang jelas. Antara satu dan yang lain juga saling timbul kecurigaan. Akhirnya mereka berpencar. Mereka memilih sendiri-sendiri. Si Lucas bilang kalau dia bakal ngawasin mereka semua, sementara Jesse, Ivor, dan Petra menyelidiki tentang White Pumpkin. Jesse mencoba memeriksa dapur lagi, tempat di mana si Tortdog tewas. Di situ dia menemukan lubang mata di foto Creeper. Saat dihancurin itu foto, ketemulah sebuah jalan rahasia. Di dalam ruangan rahasia itu ada tuas untuk mengaktifkan jebakan yang menewaskan si Tortdog. Mereka pun mencoba menelusuri tempat rahasia itu.